Oke, di video kali ini gua akan membawakan materi yang berjudul Politik Apartheid di Afrika. Bersama gua Devin Erlendi Fadil Santoso dari kelas 12 IS3 Mandika Jakarta. Let's go check it bro. Oke, jadi yang pertama, pengertian apartheid. Apartheid adalah sistem pemisahan ras orang Belanda atau bangsa kulit putih dengan penduduk asli Afrika Selatan atau kulit hitam yang diterapkan oleh pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan dari abad ke-20 hingga ke tahun 1990. Hukum apartheid dicanangkan pertama kali di Afrika Selatan pada tahun 1990-an. Apartheid adalah kebijakan mempertahankan dominasi mayoritas kulit putih atas minoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial, budaya, militer, serta ekonomi. Berikut adalah pembagian golongan ras di Afrika Selatan. Ada kulit putih, ada kulit hitam, dan juga ada kulit campuran. Latar belakang dari politik apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama, kedatangan bangsa Boer atau Belanda. Kedatangan bangsa Belanda diikuti oleh juga bangsa Inggris yang menyebabkan terjadinya perang Boer antara Inggris dan juga Belanda. Lalu yang kedua adalah kekuasaan Inggris di Afrika Selatan. Inggris menjalankan politik rasial atau politik berdasarkan pemisahan berdasarkan ras. Lalu yang ketiga, penggolongan penduduk Afrika Selatan. Yang pertama ada kulit putih atau keturunan Eropa, lalu yang kedua ada suku bangsa Bantu, yaitu suku bangsa di Afrika Selatan atau disebut juga dengan kulit hitam. Lalu yang ketiga adalah orang campuran yang berasal dari Asia. Lalu yang berikutnya adalah pelaksanaan politik apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama terjadi pelaksanaan di pemisahan dalam perumahan. Lalu yang kedua terjadi pemisahan di bidang pendidikan. Lalu yang ketiga terjadi pemisahan di lapangan pekerjaan. Lalu yang keempat terjadi pemisahan di sarana umum. Lalu yang kelima terjadi pemisahan di sarana transportasi. Lalu yang terakhir terdapat di pantai. Lalu yang keenam adalah dampak apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama terdapat di dampak politik. Yang pertama, hak-hak politik golongan kulit hitam, campuran, dan Asia sudah terbatas dan semakin dikurangi dan perlahan dihapus. Lalu yang kedua dikeluarkan Suppression of Communism Act yang berarti melarang berbagai organisasi politik yang dikuasai oleh kulit putih tetapi didukung kulit hitam untuk memperjuangkan pembentukan suatu masyarakat non-rasial atau pemerintahan mayoritas. Lalu yang ketiga adalah banyak tokoh-tokoh kulit hitam seperti Nelson Mandela yang dijebloskan ke dalam penjara. Lalu yang keempat adalah warga kulit hitam tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik dimanapun. Lalu yang selanjutnya adalah dampak sosial budaya. Dijalankan segregasi rasial di segala bidang kehidupan. Di dalam bidang kehidupan, terutama di bidang sosial, diterapkan segregasi di tempat-tempat umum seperti di kereta api, bis, serta transportasi lainnya. Lalu yang dampak selanjutnya adalah di dampak ekonomi, yaitu dikeluarkannya Native Labor Settlement of Disputes Act
pada tahun 1953. Undang-undang yang menetapkan bahwa Native Labor Officer sebagai pengusaha tertinggi dalam penyelesaian konflik industri yang melibatkan tenaga kerja kulit hitam dan melarang pemogokan kerja dari ras kulit hitam. Selanjutnya adalah perjuangan Nelson Mandela, yaitu menghapus 3 undang-undang yang berisi. Pertama, Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang-orang kulit hitam untuk memiliki tanah di luar wilayah yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal antara kulit putih dan kulit hitam. Lalu yang ketiga, Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mengatur kewajiban semua orang kulit hitam untuk mendaftar menurut suku masing-masing. Lalu yang terakhir adalah akhir dari politik apartheid di Afrika Selatan. Pemisahan suku di Afrika Selatan sering mendapatkan respon dari dunia internasional. Di Afrika Selatan sendiri sering terjadi pemberontakan untuk menentang pemerintahan apartheid. Gerakan yang terkenal dilakukan oleh rakyat kulit hitam yang dipelopori oleh Nelson Mandela bernama African National Congress atau disingkat dengan ANC di bawah pimpinan Nelson Mandela. Nelson memimpin rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di rumah. Aksi tersebut direspon oleh pemerintah dengan menjebloskan Nelson ke dalam penjara, tetapi kemudian dibebaskan. Pembebasan ini membawa dampak positif pada perjuangan rakyat Afrika Selatan. Maka pada tanggal 2 Mei tahun 1900 selanjutnya, perjuangan Nelson Mandela memakan waktu yang banyak, cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan Afrika Selatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Nelson mulai menampakkan hasil yang menggembirakan, yaitu ketika F.W. de Klerk memberikan angin segar berupa kebebasan bagi rakyat kulit hitam. Selanjutnya adalah penghapusan UU darurat tersebut diikuti dengan janji pemerintahan de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial. Pada pemilu tersebut, tahun 1994, partai yang dipimpin oleh Nelson Mandela yaitu ANC berhasil memenangkan pemilu tersebut dan menjadi pemenang. Pada tanggal 9 Mei tahun 1994, Nelson Mandela dipilih menjadi presiden oleh Majelis Nasional di Afrika Selatan dan menjadi presiden pertama yang berkulit hitam. Pada tanggal 10 Mei tahun 1994, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden di Union Building, Pretoria. Peristiwa tersebut merupakan perjuangan rakyat kulit hitam. Sejak terhapusnya apartheid, Afrika Selatan mulai membangun negerinya sendiri agar mendapat tempat sebagai negara yang merdeka di dunia. Penjelasan dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.